Oke, assalamualaikum Bor. Hari ini aku mau ajak teman-teman semua untuk keliling kota Bogor. 1 jam keliling kota Bogor. Nggak tahu 1 jam, nggak tahu berapa. Yang pasti kita mau muter dulu. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Mau muter. Ini kita dari daerah Gunung Batu. Nanti kita muter ke Ciamas, terus Laladon, Bubulak. Habis Bubulak itu nanti kita coba ke arah Kebun Raya juga, atau nggak usah ke Ciamas kali ya, kita langsung ke arah BTM kali, atau cobalah kita lihat ya. Pokoknya ini konten terbaru 1 jam keliling kota ya, 1 jam keliling kota. Sekarang jam 4, berarti jam 5-an kita baru beres. Sekalian hari ini aku juga mau ke salah satu tempat periksa gigi untuk bersihin karang gigi ya. Mari kita berangkat. Sebelumnya kita doa dulu, semoga lancar perjalanannya dan kameranya nggak mati sebelum 1 jam. Kalau mati ya udah, itu doang yang ada berarti ya. Yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita ambil kacamata dulu kali ya, ke kantor ya. Ini kantorku nggak begitu jauh sih, dekat-dekat sini doang. Nah ini kantorku, tinggal belok kiri langsung langsung ke kantor ya. Sebentar ya, kita ambil kacamata dulu. Duh. Oh ini ada. Oke, kita pakai kacamata biar enggak ini. Nyot, cabut dulu Nyot, cabut. CCTV mabor mati. Oke, udah pakai kacamata bos. Kita let's go. Hihi. Niat banget ini aku. Kenapa aku bikin konten ini? Aku tuh kayak setiap manggung kemana-mana tuh takjub dan amazing banget sama banyaknya ini ya, apa, suasana baru gitu. Misalkan aku ke Palangkaraya, kayak kemarin aku ke Kota Rantau tuh, Banjar, itu kayak aku amazed banget karena aku lihat suasana baru, lihat apa, lihat kota baru gitu. Kayaknya akan lebih seru kalau misalkan aku bikin konten itu dan ngasih tahu ke kalian gini loh. Misalkan sekarang nih, dari kota aku dulu nih, tempat aku tinggal dulu ada Bogor kan. Kayaknya akan lebih seru banget kalau misalkan aku share ini gitu. Jadi kalian tahu Bogor, kalian bisa lihat daerah-daerahnya gitu. Ini aku di daerah Gunung Batu dan sekarang kita mau ke, nggak usah ke Ciamas ya, kita ke kiri aja ya. Kita ke kiri aja. Jadi memang aku mau mutar ini banget, mutar kotanya aja ya. Bukan sampai ke pelosok-pelosoknya banget, tapi mutar kotanya aja. Karena kalau misalkan kita puterin semua Bogor ini kayaknya nggak cukup 1 jam ya. Nah kira-kira buat kalian yang sekarang stay dan nonton, habis Bogor nih kota mana lagi nih? Mungkin nanti aku bikin yang deket-deket dulu ya, Jabodetabek dulu kali ya. Nah ini sekarang kita sedang ada di jalan Arya Suryalaga. Kenapa aku hafal? Karena di sini ada Mabor Barbershop. Ini usahaku ya tuh. Kalau bisa lihat Mabor tuh, rame banget Mabor. Mabor rame banget nih.
Suasana Bogor sekarang empat jam 4 sore, rada sedikit mendung tapi lumayan cerah sih, nggak panas juga. Nah, pasti teman-teman semua juga ini ya, bertanya-tanya, bang kenapa sekarang udah jarang ngeprank gitu, kontennya nggak konsisten lagi. Kalau dulu kan 2 hari sekali setiap jam 18.15 gitu. Jam 18.15 sore habis maghrib tuh udah tayang 2 hari sekali gitu. Baik itu prank taksi, baik itu prank cafe ataupun vlog gitu ya. Nah, jujur sebenarnya di posisiku yang sekarang udah mempunyai anak 1 dan berumur, ditambah perempuan juga, bikin aku tuh kayak apa ya, kayak udah tua, kayaknya udah tua deh, udah nggak waktunya lagi untuk ngeprank gitu. Soalnya udah hampir 4 tahun ya aku ngeprank kayak gitu, cewek cantik, dan kesusahannya juga banyak yang udah tahu gitu, jadi kayak gagal terus gitu untuk ngepranknya juga. Dan emang kayaknya udah nggak di hati lagi gitu ngeprank itu. Jadi kalau misalkan sesuatu yang kita lakukan tuh nggak dari hati tuh ya biasanya hasilnya juga nggak ini ya, maksudnya nggak bagus gitu. Makanya aku ya mungkin seniatnya ataupun memang lagi moodnya lagi bagus, kita ambil kiri aja, moodnya lagi bagus baru aku ngeprank gitu, cari prank gitu. Nah, kalau kalian sadarin, kalau kalian ngikutin selain YouTubeku kayak misalkan TikTok, terus Instagram, kalian pasti lihat deh, setahun ke belakang ini aku tuh postingnya pasti musik terus. Karena memang pada dasarnya aku tuh lebih lebih suka menjadi musisi gitu, dan dari lagu-laguku yang kayak Sampai Tutup Usia, Semua Demi Kamu, Bintang Terindah, Tunggu Abang Pulang, dan alhamdulillahnya benar-benar niatku itu selama setahun nge-branding aku sebagai musisi itu pecah di lagu Kecewa itu yang lagi viral. Makanya di situ sepertinya aku akan lebih fokus di musik, dan nanti mungkin channel yang sekarang kalian tonton ini akan menjadi channel yang tetap entertaining, berisik banget ya, tetap entertaining, cuman mungkin enggak prank-prankan lagi. Mungkin aku akan kasih konten-konten ringan tapi dia tetap bermanfaat. Kalau kalian lihat di bar komunitas channel ini, itu tuh aku lagi kayak survei gitu loh, kalian lebih suka konten apa selain prank gitu. Di situ aku bikin review villa, hotel ataupun wisata, terus motovlog, terus atau family vlog gitu. Nah, ternyata banyak yang pilih, sekitar 65% tuh pilihnya review hotel gitu. Nah, itu kan sebenarnya kontennya tuh ringan ya, tapi walaupun ringan tapi bermanfaat banget buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman, buat kalian gitu, kalian bisa dapetin informasi terkait lokasi, tempat. Siapa tahu kalian kedepannya punya rezeki, amin ya Allah gitu, punya rezeki, terus kalian bisa jalan-jalan ke suatu tempat yang pernah aku saranin gitu. Itu sih maksudnya. Jadi buat teman-teman semua, mohon mengertilah posisi aku nih seperti apa sebenarnya. Kalau semuanya aku barometerin dengan materi, mungkin aku akan tetap ngeprank ya sampai sekarang. Cuman sayangnya nggak semuanya harus kita hitung dengan materi gitu. Aku tahu mungkin prank itu viewsnya bagus, atau awalnya juga aku ngeprank jadi kalian kenal aku tuh sebagai ngeprank. Tapi aku yakin sih buat kalian 7,5 juta orang nih yang benar-benar ada di channel aku yakin kalian follow aku bukan karena ngeprank doang sih, tapi memang kalian memang memang
mengikuti aku dari awal, perjuangan aku dari awal, dari jadi seorang pengamen, Junaidi Karo-Karo, terus sempat redup lagi, masuk di Adipati Band, dan sekarang seperti ini gitu. Dan nggak luput juga aku mau ucapin kayak terima kasih banyak gitu. Terima kasih banyak karena memang udah subscribe gitu. Dan mungkin aku nggak bakal ngilangin 100% pranknya. Kalau misalkan aku kangen, mungkin ya sebulan aku bisa bikin 1, 2, atau 3 lah, mungkin ya maksimal gitu, untuk ngobatin kangennya kalian. Cuman seterusnya mungkin aku akan kasih konten-konten yang lebih bermanfaat gitu, yang lebih informatif lah, bisa kasih kalian informasi terkait wisata, hotel, ataupun villa-villa gitu, atau mungkin kita review rumah gitu, biar jadi motivasi kalian ke depannya biar bisa beli rumah gitu kan. Karena apa yang kalian lakukan setiap hari itu menurutku adalah doa ya. Sekarang kita udah sampai di daerah berisik. Masuk gak kalian? Sekarang kita udah sampai di daerah Rumah Sakit Umi Bogor ya. Ini dekat BTM. Beginilah kalau sore hari di Bogor ya guys ya, macet. Nggak nyangka udah 15 menit nih. Udah 15 menit ini. Kita muter ke sana ya, ke arah Surya Kencana ya. Ya itulah ceritanya. Kira-kira kalau kenapa aku udah jarang ngeprank dan lain-lain gitu. Bukan banyak yang bilang, "Bang, lu dimarahin bini lu ya?" Enggak, bini gua mah orangnya sangat profesional. Karena kita memang memegang erat janji ya. Memegang erat janji. Enggak mungkin kita hianatin ya gitu. Macet banget boy. Santai aja dia sambil makan. Enggak, bukan karena istri ya aku berhenti ngeprank tuh, bukan mengurangi prank itu, bukan. Salah satunya adalah anak sih, kayak Naswa udah mulai gede. Aku takutnya sosial dia nanti, pasti kalian semua pernah ngerasain kan, kayak diolok-olok gitu di waktu sekolah. Bapak lu ini ya, bapak lu itu ya gitu. Aku takutnya itu doang sih. Takutnya itu terjadi di Naswa, dia mentalnya kena gitu kan, jadi kasihan. Makanya aku agak mengurangi itu dan fokus ke musik sih. Makanya aku minta kalian semua dukung Angga Chandra Musik untuk selalu berkembang. Dan di musik pun sebenarnya aku juga dapat masalah juga ya. Masalahnya tuh terkait mengcover ya. Sebenarnya ada masalah apa ya kalian tuh dengan cover gitu? Padahal mereka tuh yang pengcover tuh profesional, walaupun dia nyanyiin lagu ciptaan orang lain, mereka tuh profesional. Mereka tuh berani keluarin modal gitu untuk mengcover lagu yang hasilnya sebenarnya nggak sebegitu besar ya. Mereka izin, mereka cover dengan legal gitu, kecuali yang memang nggak izin ya, itu baru salah ya. Kalau yang izin tuh ya mereka tuh oke gitu, walaupun mereka pengcover, mereka tetap musisi gitu. Ini motor suaranya kenceng-kenceng banget. Kesel kalau kenceng kayak itu. Biasa-biasa aja lah. Dari dulu ya, dari SMA aku nggak pernah suka sama knalpot yang bising. Menurutku mengganggu ya. Cuman itu pilihan aja ya. Memang banyak orang yang suka juga, dan kalau aku memilih untuk tidak suka ya, karena memang kayak mengganggu banyak orang. Kayak banyak disumpahin orang gak sih?
banyak, sumpahin banyak orang. Suaranya udah kenceng banget. Orangnya masih di situ aja. Kecepatannya nggak kenceng. Ya itulah guys, cerita-cerita nih. Cerita apa lagi kita? Yang pasti aku ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang mungkin ada di channel ini dan ada di Angga Chandra Musik. Dukung terus karya-karyaku, karena kedepannya aku memang berangkat dari cover juga, tapi sebenarnya awalnya sih dari sampai tutup usia sih laguku sendiri. Nah sekarang aku lagi fokus ke karya-karya nih. Covernya aku kurangin, pranknya aku kurangin, dan aku fokus ke karya. Karena kemarin aku baru bikin karya yang pertama kali seumur hidup, bikin karya sendiri, ciptaan sendiri, yang memang temanya itu galau, dan ternyata diterima gitu. Sekecewa itu. Mungkin teman-teman semua sempat dengar ya di FYP kalian. Sekecewa itu. Nah kedepannya nanti hari ini banget jam 8 malam nanti juga rilis lagu baru ya. Judul lagunya Tangan Tak Sampai. Mungkin udah rilis ya kalau kalian udah nonton ini. Pokoknya tanggal 6 Juni jam 8 malam. Mungkin udah rilis kalau kalian nonton ini udah rilis kali ya. Nah terus nanti aku bakal rilis lagu lagi dengan judul lagu Sekecewa Itu. Dan berikutnya aku bakal rilis lagu lama dulu yang bersama band aku, namanya, judul lagunya Tuhan Tidak Tidur. Nah ini kira-kira akan menjadi gebrakan baru nih. Yes. Jujur aku sedang tidak menikmati untuk prank-prankan, tapi aku sedang menikmati hidup bersama anak, istri gitu. Bener-bener aku jenuh banget dengan semua kegiatan yang gitu-gitu aja, monoton gitu. Bangun ngeprank itu kayak wah, capeknya minta ampun gitu. Makanya aku pengen nikmatin dulu, tapi aku nggak ngurangin juga untuk ngepranknya. Aku bakal kasih asupan itu kepada kalian. Nah ya siapa tahu video kayak gini kalian juga suka ngobrol-ngobrol kayak gini. Ini kita udah di apa ya, jalan apa ini, aku lupa nih. Yang tahu boleh informasi di bawah. Ini kira-kira daerah apa? Kita lihat alamatnya, ini daerah apa, lupa aku. Oh, Batu Tulis ya. Ini daerah Batu Tulis, Bogor. Wah nggak berasa ya, udah mau setengah jam ini. Udah mau setengah jam. Udah 22 menit. Udah 20 menit loh kita muter-muter ini. Bogor tuh sekarang cuacanya panas banget. Sampai malam pun masih gerah ya, Bogor tuh. Dia tuh kurang lebih subuh lah, subuh baru dia jam 2 jam 3 tuh baru dia dingin. Kalau masih jam 11 sih belum sih. Ini nggak tahu 1 jam nih berapa giga ya nanti. Ini video pertama nih. Habis ini kayaknya aku mau muter Jakarta dulu kali ya guys ya. Mungkin udah banyak semeliwaran sih, Bogor tuh seperti apa, Jakarta tuh seperti apa. Cuman kalau kayak gini kan kalian bisa merasakan langsung. Kira-kira kalau misalkan kalian riding di kota Bogor tuh ya seperti ini keadaannya. Pasti kalian anggap aja kalian juga lagi riding. Apa ya kita nyebutnya, yuk ikutin buang riding aja. Riding dulu yuk kita. Riding dulu keliling kota Bogor ya guys. 1 jam keliling kota Bogor aja. Kalian ngikutin kasusnya Vina nggak sih? Kalau ini ya, ini opini ku aja ya, kasus Vina ini viral cuman gara-gara kesurupan. Sedangkan aku nih orangnya nggak percaya dengan kesurupan ya guys ya.
Terus viral lagi gara-gara film ya guys, film yang nggak tahu pasti gitu, keasliannya seperti apa gitu. Dan menurutku ini opini yang paling keras mungkin ya, isu ini sengaja dibesar-besarkan. Ups, oke. Kenapa sengaja dibesar-besarkan? Nah, oke. Ini opiniku aja ya guys ya. Belum tentu ini benar ya. Masalah ini sengaja dibesar-besarkan karena ingin menghilangkan banyak masalah yang memang seharusnya besar. Masalah apa tuh bang? Anjay, masalah apa tuh bang? Yang pertama, kasus Sambo ya guys ya. Sambo sudah hilang tuh. Kita terlalu fokus dengan Vina ya, yang maksudnya oke, kita turut berduka cita gitu atas meninggalnya, atas kasusnya dan tragedinya. Cuman Sambo ini lebih parah ya. Hilang sekarang ya guys ya. Dan nggak tahu tuh Sambo tuh di penjara di mana, kelanjutannya seperti apa. Yang kedua, kenapa aku bilang dibesar-besarkan? Gara-gara kasus Vina ini 271 T hilang ya. Kasus 271 triliun hilang ya guys ya. Nggak tahu kemana rimbanya itu. Pengalihan isu ini emang bahaya sekali. Ya, nah kira-kira kasus apa lagi yang harusnya besar tapi hilang cuman gara-gara kasusnya Vina ini guys? Kalian komen di bawah deh. Nah itu yang memang besar-besar banget aja ya, dua itu ya. Oke. Terus sekarang lagi heboh masalah KPI tentang hak penyiaran, hak siar ya kan? Peraturan hak siar ya guys. Hak siar atau apa ya? Pokoknya peraturan penyiaran lah. Jadi dalam undang-undang itu dibilang bahwa setiap konten yang diupload ataupun media yang mau kita up ke sosial media ataupun TV itu harus lapor dulu ke KPI ya. KPI ya. Menurutku itu agak aneh ya guys ya, UU-nya tuh. Aku menentang keras loh. Bayangkan berapa ratus juta kreator loh se-Indonesia ini. Kalau sistem udah bagus, ayolah. Tapi ini untuk upload satu konten ya guys ya, kita harus ngelapor dulu dan mereka harus periksa dulu. Oke lah, yang durasinya semenit. Tapi semenit kali berapa juta orang, berapa ratus juta orang ya. Mau periksa gimana? Lo coba tuh yang podcast harus ngelapor dulu. Mamam tuh 2 jam, 1 jam tuh periksa sama kalian. Mau berapa juta tim, mau semahal apa sistemnya gitu, biar bisa memeriksa untuk satu konten. Oke, anggaplah semua konten udah bisa kalian periksa. Berapa lama waktu kalian untuk periksa? Berarti kita untuk satu konten aja mungkin kita bikin sekarang 3 bulan ke depan kita baru bisa upload. Bener gak? Itu salah satu kemunduran zaman loh guys. Masuk ke kemunduran zaman, mengada-ngada itu ya. Pemerintah tuh mengada-ngada dengan peraturan itu gitu. Makanya kita nggak benar-benar nggak setuju ya dengan peraturan itu ya. Itu sih pokoknya. KPI rubahlah. Harusnya kalau menurutku ya, kalau kalian memang mau melarang, ya kita semuanya berkreasi aja dengan sesuka hati. Habis itu tugas kalian untuk bikin sistem langsung memeriksa bahwa itu tidak layak gitu. Sama kayak YouTube, sama kayak TikTok aja lah. Kita upload nih, dia merasa ini nggak layak, dihapus sama dia. Tinggal kayak gitu aja. Tapi jangan asal hapus juga, dengan ketentuan yang inilah, ketentuan yang benar-benar adil gitu ya.
Nanti kita lanjut ya guys. Ini sekarang kita lagi di keluar exit tol Bogor. Ini Baranang Siang. Baranang Siang apa Sindang Barang? Baranang Siang, maaf. Tuh. Sana ada Mall Botani, terus di depan nanti ada Tugu Kujang. Tugu Kujang. Nah, itulah KPI ya. Bikin aturan tuh kayak nggak disortir dulu. Satu lagi nih yang bikin yang bikin aneh ya. Tapera ya. Aduh, Tapera. Harusnya kan peraturan itu kan dibuat gara-gara banyaknya permintaan dari masyarakat. Tapi ini masyarakat mana yang minta? Tiba-tiba ada peraturan yang harus motong gaji kita 2,5% sampai 3% setiap bulan ya guys, dengan alasan untuk beli rumah nanti. Mau berapa tahun mau dapat rumah pak? Dan di tahun nanti ketika uang kekumpul juga kita udah mati pak, udah ratusan tahun ke depannya, udah nggak ada kita pak, udah meninggoy kita, dan uangnya pun nggak cukup, dan mata uang dan tanah pun mungkin udah nggak seharga itu lagi ya. Yang gaji 5 juta itu ya paling 100 lebih lah sebulan ya, berapa puluh tahun baru bisa beli rumah pak, nggak mikir ya. Ini kayaknya memang cuma mau korupsi aja sebenarnya. Wah, dapat duit dari mana nih ya? Ya udah potong gaji karyawan aja lah, seenak itu ya. Bagaimana juga yang udah punya rumah, ayo tetap mau dipotong. Ngapain ya, gua udah punya rumah, ngapain gua harus nabung buat rumah gitu. Dan itu wajib loh, gokil, wajib gitu. Gimana caranya bapak ini? Wah, yang wajib tuh sholat pak. Aneh ini bapak-bapak ini bikin peraturan aneh. Bikin peraturan tuh kayaknya cuma untuk perut dan kantong mereka aja ya kan ya. Jadi Indonesia agak susah nih. DPR ini gunanya apa ya sebenarnya? Kalau cuman buat ngeruk ekonomi rakyatnya doang ya. Kita semua di sini udah susah ya guys ya. Ditambah lagi dengan peraturan-peraturan. Karena kita tuh udah banyak banget potongan loh guys. Misalkan pajak, terus BPJS, terus ketenaga kerjaan dan lain-lain. Kurang apa lagi gitu? Mau dari segi apa lagi yang mau kita ini? Yang mau kalian keruk? Aneh. Ini kita udah di daerah Kebun Raya ya guys. Ini kota banget. Ini pusatnya Bogor banget ini. Kebun Raya tadi kalau udah lihat kan jalannya. Pusatnya Bogor banget ini. Ini jam 4:30 memang kayak gini keadaannya guys. Macet nih guys ya. Jadi kalau kalian mau ke Bogor itu ya jam-jam, kalau mau ke puncak itu jam subuh atau malam ya. Terus kalau mau muter kota Bogor tuh ya kurang lebih jam-jam 9 sampai jam 9 sampai jam 11 ya. Karena jam 12 tuh macet lagi guys, makan siang. Atau jam 2 sampai jam 4 lah kali ya, 4 atau setengah 4 lah. Bogor ya guys ya. Sudah kayak Jakarta ya macetnya guys. Nah, ini kita masuk ke daerahnya Kebun Raya nih guys. Nah, Kebun Raya nih guys. Sebelah kanan kita nih Kebun Raya ya guys ya. Udah 30 menit nih kita muter-muter nih. Nah, sebelah kanan kita ini Kebun Raya. Jadi di sini setiap sorenya tuh banyak orang yang jogging. Kalau misalkan Minggu tuh dia CFD di sini. Jogging. Tempat presiden tinggal di sini guys, di Istana Bogor ya. Istana Bogor. Nanti di depannya. Istana Bogor. Nah, ini tuh pusat kotanya banget Bogor nih guys ya.
Dulunya ini 2 jalur guys, tapi pas Pak Jokowi memimpin langsung dibikin 1 jalur ya. Biar macetnya tuh nggak pacet banget. Wih, kencengnya. Mau kemana? Lagi macet. Sabar aja, sabar. BMW ini mau kemana nih? Bahaya banget. Lagi kayak gini dia berakselerasi ya guys ya. Santai aja bos, santai bos. Buru-buru banget kayaknya bos. Nah ini Istana Bogor ya guys, sebelah kanan. Kalau bisa lihat tuh. Tuh orang jogging. Kadang ngasih makan rusa tuh, rusanya banyak banget tuh rusa. Suasana Bogor seperti ini. Kita bahas apa lagi, Bor? Palestina. Oke. Kita all eyes on Rafah ya, guys ya. Kita doakan semoga semua selamat di sana. Cuman ada satu hal yang menggelitik buat aku ya. Tentang warga Indonesia yang malah bikin kerusuhan di negaranya sendiri gitu. Terkait pemboikotan beberapa brand kayak Starbucks, KFC dan lain-lain. Mungkin mereka nggak ngerti arti boikot ya guys. Boikot itu kita tidak memakaikan produknya, tidak membeli, tidak menggunakan, tidak mau tahu, agar tidak ada pemasukan, dan pemasukan itu bisa digunakan mereka untuk biaya peperangan ya guys ya. Nah itu bukan berarti boikot itu adalah kalian demo di jalanan, teriak-teriak, terus kalian marahin semua tuh karyawan-karyawan KFC, karyawan boikot masuk ke dalam, terus kalian obrak-abrik, acak-acak. Itu lebih ke anarkis sih sebenarnya guys. Kalian menyuarakan perdamaian, tapi kalian tidak membuat perdamaian itu sendiri di negara kalian sendiri. Tuh jangan kayak gitulah, norak tau, norak banget. Kalian harus mengerti artinya boikot itu apa ya guys ya. Nah terus kalau memang kalian pengen bela Palestina, kalian nyumbang kayak gitu, atau bikin penggalangan dana, terus kalian kirim apapun yang bisa kalian bantu ke sana, kalian bantu, baik itu makanan, fisik, tenaga atau apapun gitu. Kalian bantu ke sana. Jangan bikin kerusuhan di negara sendiri. Negara kita tuh udah banyak rusuhnya guys. Koruptornya udah banyak banget, karena aku benci banget koruptor. Benci banget sama koruptor. Dan koruptor tuh bisa tersenyum ya guys. Ketika ditangkap pun mereka masih bisa tersenyum ya guys. Masih bisa minta doanya ya. Babi lah. Nah, itu masalah ini ya, masalah Palestina ya. Janganlah bikin kerusuhan di negara kita sendiri. Boikot itu cukup ya, kita tidak menggunakan produknya, tidak membeli produknya, tidak mau tahu tentang produknya gitu. Cukup kayak gitu aja. Karena ketika kalian datang marah-marah, rusuh, kalian bayangkan banyak orang yang mencari makan juga di situ. Dengan secara tidak langsung kalian membunuh rezeki orang lain ya. Karena mau makan atau enggak itu pilihan ya, pilihan kita masing-masing. Tapi aku untuk saat ini udah enggak menggunakan produk-produk yang mungkin berbau ya, tapi yang seperti makanan, KFC dan yang lain. Tapi aku belum tahu ya produk-produk yang lain itu apa ya. Kayak sosial media tuh kalau nggak salah ya ada pihak-pihak itu juga yang ini yang membuat ya, yang mengadakan. Cuman ya udahlah, banyak simpang siur terkait kabar ini. Yang pasti aku mendoakan saudara-saudara kita yang semua yang ada di Palestina selamat. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Ini kita udah di daerah kota juga, ini apa ya, aku lupa, ini Jalan Pajajaran kok nggak salah. Jalan Pajajaran Bogor ya guys. Jalan Pajajaran Bogor. Bogor di sore hari ya, macet.
akhirnya motor ini dipakai juga ya guys ya. Karena motor ini tuh cuma digunakan dari rumah ke kantor, dan kalian tahu sendiri jarak kantor ke rumahku tadi nggak sampai semenit udah nyampe. Ini aja masih 7.000 ya guys ya, kilometernya 7.000 guys. Ini aku beli di 2020, berarti udah 4 tahun guys. Motor ini udah 4 tahun dan masih 7.000 guys. 7.400. Sehat banget ini motor ya. Motor belum aku kasih nama apa gitu ya. Nanti dia akan jalan-jalan terus nih. Kalau konten ini rame yang nonton, nanti bakal aku kasih nama dan dia akan jalan-jalan terus ya guys. Nah, ini salah satu daerah Bogor yang benar-benar sejuk, pemandangannya tuh maksudnya landscape-nya tuh ngelihatnya tuh enak banget gitu. Kayak hijau gitu, terus rindang gitu. Sing paling ngerteni aku bisa nompo kurangi aku. Senajan mung suaramu najep ning ati, na janji kowe bakal mulai nemoni. Bagaimana guys menurut kalian Bogor? Siapa aja yang udah pernah ke Bogor? Kalau kalian yang udah pernah ke Bogor ataupun kalian orang Bogor, kira-kira apa hal yang paling berkesan buat kalian tentang Bogor ya? Aduh, aku udah lama banget gak riding gini. Pantatku pegal sekali ya guys. Berasa kebas gitu. Ucap ke janji bakal mulai nemoni. Oke, kita bahas apa lagi nih? Oh ya, oke. Ini pembahasan yang agak sedikit menggelitik. Gilga Said dan Denny Caknan. Wah. Ada apa sih sebenarnya dengan Gilga Said dan Denny Caknan ini? Ini balik lagi ke opini gue. Menurutku orang dua ini tuh nggak ribut ya. Orang dua ini tuh nggak ada masalah apa-apa. Tapi yang bermasalah ini adalah netizen ataupun fans-fansnya. Bener gak? Ayo ngaku. Karena secara langsung keduanya ini tidak pernah bikin statement bahwa keduanya saling bermasalah gitu. Ini sepengetahuanku ya, sebagai orang yang mungkin aktif juga di sosial media. Awal mula permasalahan ini tuh adalah Denny Caknan nikah sama Belbon ya guys ya. Awalnya itu sih, awalnya banget. Jadi memang ada fans-fans dari Happy Salma ini yang tidak setuju dengan keputusan Denny Caknan gitu. Tapi menurutku ya, jodoh itu kan di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Bukan di tangan fans juga gitu. Jadi kita hargain semua pilihan. Baik itu pilihan Denny Caknan, pilihan Belbon dan Happy Asmara gitu ya. Nah, disitulah awal mulanya bahwa masalah ini ada ya. Berita ini ada. Oke. Gak lama itu makin panas lagi ketika Denny Caknan menikah dengan Belbon. Secara singkat ya, dalam waktu 3 bulan 4 bulan aku lupa ya. Tiba-tiba menikah ya. Keluarlah isu-isu yang tidak sedap antara Mas Denny Caknan dan Mbak Bella Bonita ya. Tapi ya orang dua ini emang santai aja, slow gitu ya. Mereka menanggapi netizen yang head comment ini slow, hampir adem ayem. Hampir adem ayem nih. Lama udah menikah, oke udah mulai redup. Aku nyaksiin banget Mas Gilga ini naik dengan lagu nemen dulu. Sebelum nemen tuh nemu dulu kalau nggak salah ya, nemu terus nemen
dinyanyiin sama banyak orang. Terus diundang Mas Denny ke studionya DC Production ya. Oke. DC Production ya guys. Nyanyi di sana, nyanyi. Habis nyanyi viral tuh, video mereka berdua viral. Wih, bahaya banget. Video mereka berdua viral. Oke, lama dari situ sekitar beberapa bulan terdengarlah kabar bahwa Gilga Said pacaran dengan Happy Asmara ya. Dari tadi aku bilangnya Happy Asmara apa Happy Salma ya? Kayaknya salah deh. Happy Salma ya dari tadi ya. Oke, ini kita di Jalan Pajajaran Bogor lagi. Ini tempat yang paling rindang kalau menurutku di sini ya, yang paling adem banget. Kalian bisa lihat landscape-nya. Lanjut ke Gilpi dan Denny Caknan. Gilga Said pacaran dengan Happy Salma. Disinilah mulai puncak masalah ini yang membuat nama Gilga melambung tinggi, Denny Caknan melambung tinggi, Happy Asmara, Belbon melambung tinggi semua. Karena peperangan antara netizen. Terus ditambah lagi Mas Gilganya ketika perform dia scream, dibikin ini ya, dibikin lelucon lah, ataupun dibikin meme guys ya. Selain itu juga dibikin juga Gilga suara kuda katanya. Sekali lagi maaf. Nah itu ya, yang itu ya, yang versi itu ya. Netizennya ada-ada aja. Gue yakin banget orang dua ini nggak ribut sebenarnya. Yang ribut tuh memang fans-fansnya aja gitu ya. Ini kalau menurutku ya, jangan pernah kita apa ya, mengatur ataupun menyuruh seseorang melakukan keinginan kita gitu. Itu nggak boleh guys. Kalau kita memang, apalagi kita berdasarkan fans, dia harus mengikuti apa yang kita mau, itu nggak boleh guys. Kalau memang kalian suka ataupun kalian ngefans dan mengidolakan seseorang, biarkan dia menjadi jati diri dia sendiri. Biarkan dia berekspresi sesuai dengan apa yang dia mau. Kita cukup dukung karya-karya dan cukup dukung apa yang mereka suka gitu ya guys. Jangan sampai kalian menentukan apa yang dia suka, nyuruh-nyuruh apa yang kita suka untuk dia lakukan gitu, jodoh-jodohin apalagi. Karena jodoh tuh di tangan Tuhan ya guys, bukan di tangan netizen. Kayak dulu kalian Ria Ricis gitu, banyak sih. Ini kayak Fuji Torik gitu. Fuji Torik kalian jodoh-jodohin, putus kalian marah gitu. Terus sekarang kalian menghina gitu. Ngapain sih guys? Udahlah, cukup netral aja. Masalah pribadi mereka ya biarkan jadi pribadi mereka. Masalah apa? Masalah yang mungkin kalian nggak suka ya cukup nggak suka aja, nggak usah dihujat-hujat, nggak usah dikasih hate comment gitu ya. Atau hate speech gitu ya karena sih anjay bahasa Inggris gue. Udah mau jam 5 guys, kita langsung OTW ke angkot ya. Terserah dia aja ya guys, mau belok kapan ya. Udah mau jam 5, kita gas menuju ke tempat periksa gigi. Udah sejam kita ngobrol-ngobrolnya. Gimana guys, menurut kalian seru nggak dengerin ocehan gua di atas motor sambil riding kayak gini? Gue ucap ke janji, gue bakal mulai nemu nih. Anginnya kencang banget nih, pasti kalian juga kayaknya berasa di video deh.
Nggak berasa ya, udah mau sejam loh kita ngobrol nih, muter-muter kota Bogor. Berarti 1 jam tuh nggak cukup untuk muter kota Bogor ya. Mungkin cukup kalau misalkan aku kenceng kayak gini ya tuh. Kalau aku kenceng kayak gini mungkin cukup ya. Tapi tadi kita benar-benar santai. Kalau nyalip-nyalip kayak gini nih, baru mungkin cukup ya 1 jam, bisa sampai mana-mana ya. Masuk lubang cuy. Nanti ini video mungkin no cut kali ya, tapi beberapa highlight aku masukin nggak ya. Ini kamera kuat juga ya, 1 jam dia nggak mati. 1 jam ini nggak tahu nih videonya nih akan gimana, nguploadnya gimana nanti. Terus mindahin ke PC-nya gimana, berapa lama nggak tahu ya. Sorry ya guys kalau banyak batuknya, karena masih batuk berdahak, nggak enak banget. Kita ambil lurus, ini udah warung jambu 2. Wah, bisa sedikit istirahat guys. Wah, udah lama nggak motoran guys, merah-merah semua. Nanti kita pakai beli sarung tangan lah ya, biar agak oke. Oh iya, kenapa aku milih Bogor untuk jadi tempat tinggal? Karena jujur aku nggak kuat tinggal Jakarta ya guys ya. Benar-benar apa ya, nggak kuat deh, riuh gitu, kayak rusuh gitu kesannya tuh kalau tinggal di Jakarta. Kalau di Bogor tuh walaupun kayak gini ya masih tetap oke lah ya, masih tidak terlalu macet, dan kebetulan dapat jodohnya juga di Bogor ya guys ya. Jadi ya udah aku tinggal di Bogor. By the way aku di Bogor udah mau belok kanan kok di kiri boy. By the way aku udah mau 12 tahun kayaknya di Bogor nih. Tapi jujur aku nggak begitu hafal-hafal juga jalan-jalannya apa aja. Tapi tahu gitu, patokan-patokannya tahu. Ternyata seru juga ya ngobrol di motor gini, riding VOV-nya perjalanan gitu. Coba kalian komen di bawah yang mungkin nonton sampai akhir. Ini mau kota mana lagi setelah Bogor ya guys? Atau yang deket-deket dulu aja, Cibubur apa? Kalian pengen lihat kota mana guys? Pengen lihat kota Cibubur gak? Kota wisata Cibubur, wah itu bagus banget guys, sumpah. Atau kalian mau lihat gemerlapnya kota Jakarta ya, gedung-gedung tinggi juga boleh. Kalian komen di bawah tadi kota kalian nih, kota mana ya. Masalahnya motor nih, kalau misalkan aku ke jauh-jauh yang naik pesawat gitu gimana ya. Wah kok macet di sini, ada apa nih? Ini bukan jalur macet harusnya. Tumben-tumbenan di sini macet.
Oh, pada mau lewat mana ini? Kota mana guys yang kira-kira kalian mau datengin guys? Yang biar aku datengin guys. Kayaknya habis ini kita kota Cibubur dulu kali ya. Cibubur atau Bekasi kali ya. Wah, Bekasi seru nih guys. Bekasi kayak seru nih guys. Atau Tangerang boleh, Serang, Banten. Kalau mau Sumatera yang dekat-dekat dulu ya, kayak Lampung mungkin ya, Lampung. Oh iya, tapi masalah motornya, woi, motor mah nyewa aja kali ya. Aku ke sana terus kita sewa motor di situ, baru kita muter riding kayak gini ya. Kayaknya seru ya. Let's go. Kita tancap gas dulu guys. Udah mau 1 jam. Aku janjian memang 5:30 sih. Wush. Ini audionya kira-kira aman nggak segini guys? Buat kalian enak gak dengarnya? Atau kekencengan atau kekecilan? Atau terlalu berisik? Mungkin kayak terlalu berisik ya. Kalian juga kasih saran di bawah ya. Kita bahas apa lagi kalau misalkan kalau riding kayak gini kita bahas apa gitu kan. Ngobrol aja kita. Atau kalian komen di bawah mau nanya apapun, nanti bakal aku jawabin di video-video berikutnya. Oh bener juga tuh. Jadi aku bisa jawabin komen-komen kalian di video berikutnya. Banyak banget nih dahak nih ngumpul. Ini rencana nih mau buka Mabor lagi nih guys ya. Mabor Barbershop kita buka tahun ini. Niatnya sih buka 10 lagi kalau ada rezekinya. Cuman ya kita sholawatin dulu aja ya guys ya. Siapa tahu bener-bener terwujud cita-citanya. Jangan siapa tahu deh, harus terwujud. Nah kita udah mau sampai ke, oh pas banget jam 5. Mungkin nggak sampai 1 jam full ya, 50 menit sekian lah ya. Ini kita sudah sampai ke tempat periksa giginya. Kita cepat 1/2 jam ya guys. Oke, nice banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang mungkin mengikuti. Alright, dan kita sudah sampai. Terima kasih karena sudah menonton videonya dan ikut ngobrol bareng gua. Dan sekarang kita siap-siap dulu untuk bersihkan gigi ya guys. Mantap. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Komen di bawah kota mana lagi yang mau kita masukin videonya. Oke.
Bentar nggak sih? Iya, karena dokter kita yang baru pulang kampus nanti jam setengah 6. Oh, masih ada setengah jam.